Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan yang ada di halaman 31 sampai dengan 34 ya. Yang pertama-tama di halaman 31 yaitu menu pada Microsoft Word. Nah, di halaman 31 itu di situ ada cara untuk menjalankan aplikasi Microsoft Word. Pastinya kalian sudah tahu ya bagaimana cara menjalankan atau mengaktifkan atau membuka program aplikasi Microsoft Word. Nah, sekarang kita pindah ke menu-menu lembar kerja Word yang ada di lembar kerja Word di halaman 32. Yang pertama adalah tombol Office. Pada tombol ini terdapat fungsi untuk membuka dokumen, menutup hingga mengecek dokumen. Nah, letak tombol Office itu ada di ujung kanan atas yang berbentuk seperti jendela yang warna-warni. Nah, itu disebut dengan tombol Office. Bisa kalian lihat juga di LKS kalian ya. Lalu yang kedua ada Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini berisikan tool atau alat-alat yang bisa diakses dengan cepat dan umum dipakai. Nah, isi dari Quick Access Toolbar itu biasanya ada menu save, icon save, atau ada icon undo atau redo, atau dengan new slide. Nah, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada Customize Quick Access Toolbar. Nah, menu ini adalah rak alat-alat atau tools untuk diakses lebih cepat yang bisa diatur isi alat-alatnya. Nah, kalau Customize Quick Access Toolbar ini berada di samping Quick Access Toolbar. Nah, itu bisa untuk mengedit isi-isi dari Quick Access Toolbar itu ya. Lalu yang keempat ada menu bar. Menu bar ini berisi perintah alat-alat umum yang sudah dikelompokkan sesuai fungsinya. Di sini banyak menu yang umum dipakai. Biasanya kalau kita pakai di Microsoft Word, misalnya tab Home, tab Insert, tab Layout. Nah, tab Home, tab Insert, tab Layout, atau tab View atau yang lain sebagainya itu disebut dengan menu bar ya. Lalu yang kelima ada pengatur jendela. Pengatur jendela itu ada 3 option atau 3 opsi. Yang pertama adalah opsi minimize. Minimize adalah tombol untuk meminimalkan jendela. Meminimalkan maksudnya untuk menutup tapi tidak tertutup sepenuhnya. Seperti misalnya bisa dibuka kembali gitu ya, fungsi dari minimize. Dan maximize. Maximize adalah tombol untuk memaksimalkan jendela. Kalau misalkan kita sudah meminimize lembar kerja Word kita, jika kita ingin membukanya kembali bisa kita klik icon maximize, atau untuk diperbesar kembali bisa diklik lagi icon maximize-nya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada close. Close adalah tombol untuk menutup, dalam artian menutup keseluruhan lembar kerja kalian. Berbeda dengan minimize ya. Kalau minimize itu hanya ditaruh aja gitu, sementara aja ditutupnya. Tapi kalau close, ditutupnya itu keseluruhannya. Nah, tombol pengatur jendela ini biasanya ada di pojok kanan atas ya, di pojok kanan atas yang bentuknya kotak, garis underscore, atau silang. Nah, itu yang disebut dengan pengatur jendela. Yang keenam ada lambang tab. Lambang tab adalah tanda posisi kita berada di tab mana. Nah, lambang tab ini
adalah kursor, itu loh yang kedip-kedip kalau misalkan kita mau mengetik, itu adalah lambang tab. Lalu nomor 7 ada kotak dialog. Kotak dialog adalah kumpulan perintah kotak dialog yang telah disimpan. Ya, nanti kita akan coba untuk mempraktekkan bagaimana cara mengisi kotak dialog. Yang ke-9 ada ruler. Ruler adalah penggaris ya dalam bahasa Inggris, dan di Microsoft Word pun juga ada ruler atau penggaris. Nah, ruler adalah penggaris dari batas kertas yang tersedia baik horizontal atau vertikal. Jadi, di lembar kerja Word kalian bisa ditampilkan menu ruler. Ya, jadi bisa kita atur ukuran kanan, kiri, atas dan bawahnya. Lalu yang ke-10 ada roller. Roller adalah bagian fasilitas untuk menggulung halaman kerja secara horizontal dan vertikal. Kalau roller itu yang di sebelah kanan yang bentuknya panjang itu bisa kita tarik menggunakan mouse ya, atau di mouse juga bisa kita gunakan tombol roller yang bentuknya seperti roda di mouse kalian, seperti itu ya. Lalu yang ke-11 ada status bar. Nah, status bar adalah menu yang menampilkan status kita di lembar kerja, misalnya nomor halaman, jumlah kata, dan lain-lain. Lalu yang ke-12 adalah halaman kerja Microsoft Word. Nah, halaman kerja ini yang biasa kita gunakan untuk menulis atau mengetik. Lalu nomor 13 ada mengatur tampilan halaman kerja. Nah, menu ini untuk mengatur tampilan seperti print layout, full screen reading, web layout, outline, dan draft. Ya. Yang ke-14 adalah zoom in atau zoom out. Menu ini untuk melakukan perbesaran tampilan atau mengecilkan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada menu-menu dan icon-icon toolbar pada Microsoft Word. Yang pertama ada menu home. Menu home adalah menu yang selalu tampil di halaman depan. Ditampilkan di depan karena home menampilkan menu yang sering digunakan. Misalnya font, editing, clipboard, style, dan macam-macamnya. Ya. Kalau kalian klik menu home, di situ pasti akan muncul semua menu seperti font atau seperti font size atau font color dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah insert. Insert berisi dengan semua menu yang berfungsi untuk memasukkan. Maksudnya dimasukkan ke dalam lembar kerja. Misalnya masukkan gambar, table, simbol, header, footer, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada page layout. Page layout berisi segala sesuatu menu untuk mengatur halaman kertas kamu. Misalnya menu themes, page setup, page background, paragraph, dan arrange. Nah, page layout ini biasanya digunakan juga untuk mengedit ukuran kertas dan lain-lain, di situ ada ya. Yang keempat ada references. References atau referensi berisi semua menu untuk mengatur referensi data Anda. Misalnya catatan kaki. Catatan kaki itu misalkan kalian mengutip satu perkataan dari orang lain, nah kalian bisa tampilkan kutipannya di catatan kaki, atau misalnya citasi atau table of content, indeks bibliografi, dan lain-lain. Nah, referensi ini digunakan untuk nanti kalian ketika kuliah ya, membuat skripsi ini sangat penting. Lalu yang kelima ada mailings. Tab mailings berisi semua menu tentang mail. Misalnya teks pada amplop, membuat label, dan semua yang berhubungan dengan email. Lalu yang keenam ada review. Review berisi menu tentang semua untuk pengecekan ulang data yang Anda buat di halaman tersebut. Misalnya proving comments, tracking, changes, compare, dan lain-lain. Lalu ada yang terakhir
view. Menu view berisi tentang review akhir sebelum dokumen dicetak, misalnya print review, dan juga ukuran lembar kerja. Seperti itu ya, itu adalah menu-menu pada toolbar di Microsoft Word. Nah, lalu di sini bawahnya ada langkah-langkah membuat poster. Langkah-langkah membuat poster menggunakan Microsoft Word. Yang pertama contohnya buka Microsoft Word, kalian buka dulu. Yang kedua klik opsi blank document atau new blank document, maksudnya lembar kerja yang baru. Yang ketiga ada klik tab layout atau page layout. Yang keempat ada klik tombol size pada bilah peralatan. Yang kelima klik ukuran poster untuk menentukan ukuran sendiri. Klik more paper size untuk menentukan ukurannya. Lalu yang keenam pilih orientasi poster, dan yang ketujuh buat judul poster. Nah, ini biasanya dipraktekkan langsung di depan komputer kalian ya. Nah, untuk membuat poster dan lain-lain sebagainya ini bisa kalian baca sendiri ya. Jika kita sudah masuk normal kembali, pasti kita akan praktekkan ya cara membuatnya. Ya, sekian penjelasan dari Miss. Sampai jumpa minggu depan.